Halo warga Kristus dan Shalom. Dalam video ini kita akan membahas tentang konsekuensi serius yang dapat ditimbulkan dari karma menghujat Yesus. Penghujatan seperti apa mereka lakukan dan karma apa yang menimpa mereka. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar dapat info video terbaru dari kami. Oke? Perlu diingat bahwa Yesus adalah sosok yang dihormati dan diyakini sebagai anak Tuhan oleh umat Kristen. Bagi mereka, menghujat Yesus merupakan tindakan yang tidak hanya tidak sopan, tetapi juga menentang Tuhan. Meskipun kita hidup di negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, penghujatan terhadap agama lain, termasuk Kristen, tidak dapat dibenarkan. Sejarah menunjukkan banyak contoh orang-orang yang menghujat Yesus dan kemudian mengalami kejadian tragis di dalam hidup mereka. Apakah ini sebuah kebetulan atau karma? Mari kita selami sama-sama dalam video ini dan kita temukan jawabannya. Berbicara soal karma, kami pernah membahas tentang karma pengkhianat Yesus. Linknya kami taruh di deskripsi. Otieno Kajwang. Otieno Kajwang adalah seorang pria Kenya yang terkenal dengan pernyataan penghujatan Yesus di media sosial pada tahun 2013. Dia menulis di Facebook bahwa Yesus adalah penyihir dan pembohong. Pernyataan ini menimbulkan kemarahan besar di kalangan umat Kristen di Kenya. Pada tahun 2014, Otieno Kajwang memenangkan pemilu. Namun saat pidato kemenangannya, Kajwang melontarkan kalimat sensasional yang diduga menghina Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan lebih rendah darinya dan mengklaim partainya lebih terkenal daripada Tuhan. Di Kenya, partaiku lebih terkenal daripada Tuhan, tutur Kajwang di depan para pendukungnya. Sekarang, jika mereka memanggil Tuhan yang Maha Kuasa, keputusan kemenangan partaiku tidak bisa dihentikan. Tidak lama setelah pernyataan, Kajwang mengalami sesak napas di rumahnya, lalu dilarikan di rumah sakit. Kemudian dinyatakan meninggal dunia. Penyebab kematiannya diidentifikasi oleh para medis disebabkan karena penggunaan obat Viagra atau obat hipotensi bagi laki-laki yang menyumbat aliran darahnya ke jantung. Ada anggapan lain bahwa Kajwang mati bunuh diri, dan versi lain bahwa Kajwang dibunuh. Pelajaran dari kisah Otieno Kajwang adalah mengingatkan bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan. Penghujatan terhadap orang lain, termasuk Tuhan Yesus bagi umat Kristen, dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius. Heather McDonald. Heather McDonald adalah seorang komedian yang terkenal. Ia membawa nama Yesus pada bahan bercandanya dan akhirnya terjatuh di atas panggung pada tanggal 2 Mei 2022 saat sebuah pertunjukan di Arizona, AS. Penyebab pingsannya tidak terkait dengan agama atau penghujatan menurut manajernya. Ia pingsan karena dehidrasi dan kelelahan. Namun, karena komedinya itu, ia hampir merusak karirnya dan menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menghormati agama lain dan menghindari humor yang menyinggung keyakinan orang lain, apalagi membawa humor yang nyeleneh tentang Tuhan Yesus. Mujur, lu nggak lewat. Dari Heather McDonald kita belajar bahwa jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi menyebut nama Yesus di dalam humor yang menyindir. McGregor. McGregor adalah seorang petarung profesional UFC. Dia sudah memenangkan pertandingan sebanyak 15 kali dan karirnya sedang berada di puncaknya. McGregor memang banyak kontroversi, salah satunya yaitu pernyataannya pada tahun 2015 di TMC Sport. Salah satu wawancaranya, ia menyatakan dengan angkuhnya bahwa tidak ada yang dapat mengalahkannya termasuk Tuhan sekalipun. Walaupun dengan nada bercanda, namun mendapatkan respon negatif dari seluruh umat Kristen di dunia. Setelah pernyataan itu, karirnya langsung merosot.
ia mendapatkan beberapa kali kekalahan. Kekalahan pertama saat baru bergabung di UFC. McGregor menerima kekalahan pertama oleh Nate Diaz pada Maret 2016. 2 tahun kemudian, Gregor dikalahkan oleh Khabib Nurmagomedov. Pada tahun 2021, Gregor dikalahkan oleh Dustin Poirier. Dan setelah beberapa bulan, Gregor bertemu kembali dengan Dustin Poirier. Endingnya sangat tragis. Gregor mengalami patah kaki dan langsung dikalahkan oleh Dustin. Dari McGregor, kita belajar untuk berhati-hati menggunakan mulut kita, apalagi menghina nama Yesus dengan kesombongan kita. 感谢如此大恩，滴水之恩当涌泉相报。 Agustan, kita berpindah ke dalam negeri. Tahun 2023 kemarin heboh soal Agustan. Ia seorang mantan pendeta yang mualaf mengabdikan diri untuk agama Muslim dan berapologet membela agamanya. Ia mendalami agama Muslim di organisasi FPI. Agustan sempat viral karena melecehkan Alkitab dengan menempelkan di pantatnya dan dikentuti. Ia juga menantang, dengan aksi ini tidak dapat membuatnya meninggal dunia. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya. Namun naasnya setelah kejadian tersebut, Agustan mengalami sakit. Selama 6 bulan, ia menahan penyakitnya serta sempat tidak ada yang peduli olehnya. Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngebel pendeta. Malah lebih gampang ngebel pendeta daripada ngebel Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Agustan sempat frustasi dengan musibah yang ia terima sekarang, dan pada akhirnya ia meninggal dunia karena penyakitnya. Dari Agustan kita belajar untuk jangan mencobai Tuhan Allah dan menghina agama lain, apalagi pindah agama lain dan menghina agama yang terdahulu. Sisa 1 tan lagi, yuk, bisa yuk. Dengan video ini kami berharap bahwa warga Kristus untuk mengambil pelajaran dari kasus-kasus tadi dan hidup damai terhadap sesama dan mentaati setiap ajaran agama dengan baik tanpa harus merendahkan agama lain. Jika kalian mempunyai tambahan atau tanggapan yang baik, jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang karma menghujat Yesus. Tetap hidup dalam damai. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.